رمضان يا فيك الضياء رمضان يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada Ramadan series di episode yang ke-13 ini kita akan melanjutkan kembali Sehat Unfa, secercah nasihat singkat Ustaz Muhammad Farrozi Ansar, dengan tema yang hari ini mungkin kita akan lebih fokus kepada persiapan diri kita menghadapi 10 malam terakhir, yaitu tentang Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Azza wa Jalla, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada satu malam yang bernama Lailatul Qadar. Dalam surah yang lain Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan Al-Qur'an ini pada malam yang diberkahi, malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah mengatakan dalam Lailatul Qadar, lanjutan ayatnya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah kalian apakah malam Lailatul Qadar itu? Lalu Allah mengatakan, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah pada malam itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah kesempatan yang sangat berbahagia, kesempatan yang sangat mahal untuk kemudian kita mendapatkan ketenangan itu, untuk mendapatkan kenyamanan itu, untuk mendapatkan ketentraman itu di dalam hati kita. Kita bisa merasakan kenikmatan beribadah di sisi Allah, bersama Allah di malam yang subhanallah Allah muliakan dari sekian banyak malam yang ada di muka bumi ini. Dalam setahun ada sekian ratus malam, tapi Allah muliakan malam ini yang lebih baik daripada 83 bulan, 1000 bulan, saudara sekalian. Yang belum tentu usia kita akan sampai ke sana. Kata Rasulullah SAW, usia umatku 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang melampaui itu. Maka ada orang yang kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar, beruntunglah dirinya. Orang-orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan seperti mereka beribadah semalaman penuh, saudara sekalian ini dimuliakan Allah. Nah, jadi ketika kemudian ada seorang yang merasakan ketenangan dalam hatinya pada malam yang berbahagia itu, pada malam yang diberkahi itu, itulah orang-orang yang beruntung. Mereka menahan kantuknya untuk mendapatkan kemuliaan malam. Dan malam ini perlu hal-hal yang kita usahakan, yang kita kerjakan. Apa-apa saja yang harus kita kerjakan ketika malam itu datang, apa-apa saja hal yang perlu kita lakukan ketika malam itu ingin kita dapatkan. Kata Allah Azza wa Jalla, ketika kemudian kita mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami turunkan Al-Quran pada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Yang kemudian Allah mengatakan, ya, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha." Di dalamnya Allah turunkan malaikat-malaikatnya dan ar-ruh. Ya, ar-ruh itu Jibril. Bayangkan bumi ini dipenuhi dengan malaikat-malaikat pada malam itu. Itu yang membuat subhanallah malam itu menjadi sangat mulia. Pertama turunnya Al-Quran, kedua malaikat-malaikat turun ke bumi. Allahu Akbar. Makanya subhanallah ini menjadi berita penting dan berita besar. Nah, biasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberitahukan sesuatu lalu kemudian Allah juga yang bertanya, itu berarti ada sesuatu yang besar yang Allah ingin beritahukan pada kita. Contoh, Al-Qari'ah, hari kiamat. Hari kiamat itu besar karena peristiwa yang besar. Mal Qari'ah. Bertanya lagi Allah, apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apa yang kamu ketahui tentang hari kiamat? Al-Qadar, Lailatul Qadar juga sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Saudaraku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan pernah kita lewatkan kesempatan untuk mendapatkan malam yang begitu mulia ini, malam Lailatul Qadar. Jangan pernah kita lewatkan kesempatan untuk beribadah di malam ini. Lalu kemudian ada yang bertanya, "Ustaz, lalu bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar?" Ada 5 hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, saudara sekalian, meniatkan diri di dalam hati.
Ini yang paling utama. Anda harus berniat, ya Allah, di dalam hati niatkan, ya Allah, saya lagi mencari malam Lailatul Qadarmu. Karena kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sungguh setiap orang yang berniat akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka yang paling pertama yang harus Anda tanamkan di dalam hati, niat. Niat ini akan menentukan hasil. Dalam agama kita niat ini sangat dihargai oleh Allah. Maka berapa banyak amalan niatnya salah, maka amalannya ditolak. Maka perlu memperbaiki dan kemudian memperbaharui terus niat kita. Jadi ketika nanti Anda masuk beriktikaf, Anda berniat. Nah, amalan yang kedua untuk Lailatul Qadar mudah untuk mendapatkan iktikaf. Dan iktikaf itu di masjid. Iya. Nah, bagi laki-laki di masjid. Bagi perempuan di rumah, tapi bukan namanya iktikaf. Jadi dia cuma beribadah di rumahnya dan meniatkan diri untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau sebagian ada yang merasa aman dan ditemani suaminya, kemudian ada tempat khusus untuk akhwat wanita, boleh wanita tersebut berangkat ke masjid untuk beriktikaf. Dan iktikaf itu ada perbedaan pendapat di para ulama. Ada yang mengatakan iktikaf itu semalaman penuh, ada yang mengatakan 1 hari penuh, dia masuk 10 hari tidak keluar-keluar, dia beriktikaf selama 10 hari termasuk siangnya dan malamnya. Ada yang mengatakan itu yang kedua. Yang ketiga ada yang mengatakan iktikaf itu bisa tergantung niatnya meskipun hanya sejenak, 5 menit, 10 menit, atau antara sholat, atau mungkin dia masuk jam 2 berniat iktikaf, keluar setelah sholat subuh, bisa. Ya. Nah, silakan Anda bisa memilih model iktikaf yang mana yang Anda inginkan. Mau seperti Rasulullah yang masuk kemudian 10 hari 10 malam beriktikaf, boleh. Atau yang cuman malamnya saja karena Anda pegawai negeri atau Anda adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan, boleh. Atau Anda kemudian masuk di pertengahan malam lalu kemudian setelah sholat subuh juga boleh. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dari sini kita sepakat dan kita bismillah insyaallah akan kita jalani secara bersama, ya, dengan izin Allah atas nikmat dan karunia Allah kita beriktikaf tahun ini, karena tahun lalu kita tidak sempat beriktikaf karena adanya corona. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, yaitu pun tadi model iktikafnya silahkan Anda pilih yang mana, tapi yang jelas niatkan iktikaf. Yang ketiga yang bisa memudahkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah tilawatul Quran. Karena pada malam ini Allah turunkan Quran, maka amalan yang paling dahsyat untuk dilakukan pada malam ini membaca Al-Quran. Dan ingat, metode membaca Al-Quran yang bisa kita dapatkan di amalan ini bisa dengan 2 metode. Satu, membaca Qurannya, atau yang lebih dahsyat masuk juga pada amalan yang keempat, yaitu memperbanyak sholat malam. Yang lebih dahsyat, Anda perpanjang bacaan Quran pada sholat malam. Jadi membaca Quran, yang keempat sholat malam. Perbanyak. Yang paling bagus menggabungkan keduanya, bacaan Quran dan sholat malam. Bagaimana caranya? Berdirilah dengan bacaan yang panjang, sebagaimana Rasulullah SAW melakukan itu. Bayangkan dalam rakaatnya Rasulullah membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam 1 rakaat. Bayangkan betapa panjangnya itu. Dikatakan rukunya sama dengan sujudnya. Jadi betapa panjang Rasulullah SAW menikmati malam-malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Padahal tidak punya dosa. Dia Nabi, dia kekasih Allah. Yang terakhir saudara sekalian, yang perlu diperbanyak di malam Lailatul Qadar adalah amalan yang bernama dengan doa. Iya. Saudaraku, ada doa yang diajarkan Rasulullah ketika dia membangunkan Aisyah di malam-malam terakhir. Lalu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita?" Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihat ketika aku bangun untuk mencari malam Lailatul Qadar, apa doa yang harus aku baca dan aku ulang-ulang? Ini cerdasnya seorang wanita bernama Aisyah, wanita terbanyak meriwayatkan hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taqulin ya Aisyah," engkau mengatakan wahai Aisyah, "Allahumma ya Allah, innaka afun, tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau mencintai maaf, maafkan kami. Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Allahumma innaka afun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf, fa'fu anni, maafkan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, dan terus semangat, tetap berdoa, persiapkan diri ya. Dan jangan lupa insyaallah bersama kita di malam-malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.